Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Jadi hari ini kita akan masuk dalam rangkaian pertama dari beberapa rangkaian supervisi akademik yang akan saya lakukan terhadap Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum Ibu masuk ke dalam kelas, Bu. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar kesiapan Ibu dalam melakukan supervisi kelas. Ya. Jadi untuk yang pertama, kalau boleh tahu Ibu mengajar di kelas berapa dan mata pelajaran apa yang akan Ibu ajarkan? Baik, di sini saya mengajar kelas 7. Untuk mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Oh, ya. Berarti kelas 7 dan Ibu mengajar bahasa Indonesia, Bu. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu harapkan dari percakapan praobservasi hari ini, Bu? Harapannya saya bisa lebih siap untuk menyiapkan bahan mengajar, kemudian lebih siap dalam menyiapkan model, kemudian strategi apa yang tepat untuk anak didik saya di materi yang akan saya bawakan. Ya, baik, Bu. Jadi pada intinya percakapan kita pada hari ini untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam melakukan supervisi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, materi apa yang akan Ibu ambil nanti untuk saya lakukan supervisi, Bu? Baik, di sini saya melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di kelas 7 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Jadi materi yang Ibu ambil nanti buku fiksi dan non-fiksi. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa, Bu? Di sini saya menyusun indikator dan juga tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian peserta didik juga mampu membandingkan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Berarti sudah lengkap ya, Bu, tujuan pembelajarannya. Nah, dari materi dan tujuan pembelajaran itu area pengembangan atau kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari anak murid tersebut, Bu? Iya, untuk pengembangan di sini saya lebih menekankan kepada pengetahuannya dan juga untuk keterampilan siswa terkait materi buku fiksi dan non-fiksi. Ya, jadi pengetahuan dan keterampilan ya, terutama tentang buku fiksi. Nah, pasti Ibu sebelum saya nanti supervisi melakukan beberapa persiapan. Nah, ketika Ibu melakukan nanti pembelajaran apa saja yang Ibu sudah siapkan? Ya, untuk persiapan ini yang jelas saya menyusun RPP, ya, rencana pembelajaran saya, kemudian saya juga sudah merancang untuk model yang akan saya gunakan, ya, kemudian media yang akan saya gunakan di materi buku fiksi dan non-fiksi ini. Ya. Jadi Ibu sudah menyusun RPP, kemudian menyiapkan model dan media yang akan mendukung pembelajaran yang akan Ibu. Iya. Nah, tadi Ibu menyinggung tentang model, strategi atau model pembelajaran apa yang Ibu lakukan nanti, bisa Ibu jelaskan, Bu? Baik, di sini saya akan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Di sini saya meminta siswa untuk bisa lebih berpikir kreatif, kritis dan mandiri. Yang mana nanti saya minta anak-anak untuk berkelompok dalam pembelajaran ini. Jadi di sini saya tidak melulu sebagai sumber informasi, tapi di sini saya mengajak anak-anak untuk bisa berpikir kritis, bisa kerjasama, bisa bekerja kelompok dan sebagainya, dan yang penting mereka bisa berpendapat. Nanti di dalam
model pembelajaran ini di akhirnya nanti mereka diminta untuk bisa berkomunikasi, yang mana nanti saya minta anak-anak untuk mempresentasikan hasil kerja mereka dalam kelompok. Ya, jadi yang Ibu ambil adalah problem based learning, Bu. Iya, betul. Saya tangkap tadi mereka akan berkelompok, kemudian mereka juga akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Iya, betul sekali. Nah, setelah strategi, tentu Ibu memiliki langkah-langkah pembelajaran yang Ibu susun. Bisa Ibu jelaskan secara singkat, Bu, bagaimana nanti langkah-langkah pembelajaran yang Ibu akan lakukan? Ya, baik. Untuk pertama, di sini dalam model PBL atau problem based learning ini, saya awali dengan orientasi siswa pada masalah dulu. Jadi di sini saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik ataupun berupa penggunaan media seperti video atau gambar. Nah, untuk di pembelajaran ini saya sudah merancang untuk menampilkan gambar atau foto-foto buku fiksi dan non fiksi. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan pemantik sebagai orientasi siswa atau pengenalan siswa terhadap masalah apa yang akan dibahas pada materi ini. Nah, setelah itu saya akan mengajak siswa untuk mengorganisasi siswa dalam belajar. Nah, di sini saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Ya, kemudian saya juga akan memberikan LKPD terkait materinya, yang mana siswa berdiskusi di sini untuk memecahkan masalah yang saya cantumkan dalam LKPD tersebut. Nah, kemudian setelah itu saya membimbing siswa untuk penyelidikan secara mandiri atau kelompok. Yang mana di sini saya memfasilitasi agar siswa bisa mengidentifikasi unsur pembangun buku. Kemudian siswa bisa membandingkan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Setelah itu baru saya membimbing mereka untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu berupa presentasi per kelompok bergantian. Setiap kelompok harus menyampaikan hasil kerjanya dan kelompok lain diminta untuk menanggapi. Nah, kemudian terakhir mengajak mereka untuk menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini saya beserta siswa berdiskusi lagi untuk memperbaiki hasil kerja mereka berdasarkan masukan dari teman kelompok ataupun saya sebagai guru. Iya, jadi cukup lengkap ya langkah-langkah pembelajaran yang Ibu ambil. Bagus, Bu. Kemudian tentu dalam pembelajaran nanti ada kesulitan atau hambatan. Nah, kira-kira hambatan apa yang akan Ibu temui ketika melakukan pembelajaran? Baik, berdasarkan pengalaman saya untuk model PBL ini tidak hanya ini yang akan saya lakukan, namun di beberapa materi yang lewat juga sudah pernah saya lakukan. Menurut pengalaman saya, untuk permasalahan ataupun hambatan di kelas menggunakan model ini ataupun mungkin metode atau model pembelajaran yang lain, yang pertama adalah siswa ini biasanya masih milih teman, terutama kalau saya meminta untuk berkelompok. Kadang mereka itu tidak bisa bekerja sama dengan teman yang bukan temannya, seperti itu. Nah, kemudian masih sulit untuk berkomunikasi, terutama dalam menyampaikan pendapat. Ya, maklum ya anak-anak, apalagi masih kelas 7, mereka kakaknya SD ya, jadi masih malu-malu begitu. Padahal yang dihadapi ini adalah teman-temannya sendiri setiap hari. Namun untuk berpendapat itu yang lancar mungkin 1-2 orang anak aja. Jadi itu yang masih menjadi PR saya juga, terutama di mata pelajaran bahasa Indonesia ini, di mana saya juga berkewajiban lah membimbing mereka lancar berbahasa, lancar berbicara. Namun di sini masih ditemukan kendalanya yang seperti saya sebutkan tadi, mereka masih sulit untuk berkomunikasi, berbicara di depan temannya. Kemudian dalam hal sosial, pertemanan, masih memilih-milih teman dalam bekerja sama. Ya, baik, Bu. Jadi ada 2 ya tadi yang saya perhatikan tentang kesulitannya. Yang pertama memilih teman ketika berdiskusi dan kemudian
menyampaikan pendapat. Betul. Nah, kira-kira bantuan apa yang akan Ibu berikan nanti? Maksudnya ketika menemui kesulitan itu apa yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berusaha untuk selalu ngerolling lah istilahnya untuk tempat duduknya. Ya. Ya, nah kalau pelajaran lain mungkin tidak berkelompok, ya dibiarkan duduk seperti yang mereka mau, mereka nyaman. Namun dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama yang lebih menggunakan model berkelompok, saya sering untuk mendekatkan anak yang tidak dekat. Ya, misalnya dia pada materi lalu di kelompok mana dengan teman mana, saya berusaha untuk mengacak kembali. Nah, tujuannya agar dia bisa kerjasama dengan semua teman di kelas, baik perempuan ataupun laki-laki. Ya, sebelumnya saya beri pengantar bahwa dalam setiap pembelajaran bahasa Indonesia, terutama yang berkelompok, kelompok kita akan selalu acak setiap materinya. Tujuannya bukan apa-apa di sini, tapi saya berikan penjelasan supaya kalian bisa bekerja sama dengan semua teman. Kemudian dalam masalah presentasi, mengemukakan pendapat, nah di sini saya memang harus meminta mereka satu kelompok wajib perwakilan untuk presentasi hasil kerjanya. Bebas, mau dia bicara sesuai pikirannya atau dicatat dulu baru dibacakan boleh. Ya, karena ini proses pembelajaran, jadi saya tidak terlalu ketat lah, tanpa catatan ataupun tanpa buku, tidak. Yang penting dia bisa dan berani dulu. Bagus nih, jadi Ibu sudah bisa menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang mungkin akan Ibu temui waktu melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, Bu, menurut Ibu apa yang kurang lagi dari persiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran ini? Ada tidak, Bu? Bu merasa kurang apa lagi? Kira-kira apa? Kalau kurang itu pasti ya. Kalau saya dalam merancang RPP, kemudian melaksanakan RPP tersebut, jadi evaluasi saya sendiri juga, kekurangan itu pasti ada. Ya, untuk materi buku fiksi dan non fiksi ini sebenarnya sangat mudah, tidak terlalu ribet. Anak-anak hanya diminta untuk mengidentifikasi unsur pembangunnya saja, kemudian membedakan mana buku fiksi, mana buku non fiksi. Nah, mungkin untuk kekurangan saya dalam nanti problem based learning ini, ya mungkin di media saya masih terbatas, ya terbatas, terutama di sekolah itu untuk akses internet masih minim, kemudian untuk akses listrik juga ini berpengaruh. Kadang untuk pemadaman tidak ada pemberitahuan saat saya mau menggunakan media LCD yang membutuhkan listrik. Nah, kadang tiba-tiba padam seperti itu. Nah, jadi itu menjadi kendala bagi saya juga. Kemudian untuk yang lain-lain halnya, ya seperti kesiapan saya juga untuk pemanfaatan perpustakaan dan sebagainya masih belum maksimal. Iya, Bu. Jadi itu ya, Bu. Jadi dari kekurangan dari persiapan yang akan dilakukan. Nah, Bu, kapan kira-kira kita bisa melakukan supervisi? Bisa besok atau minggu depan? Minggu depan bisa? Siap, Bu. Siap, insya Allah. Jam berapa kira-kira? Pembelajaran 1 dan 2. Ya, siap ya, Bu. Iya. Nah, kemudian apa dan siapa nanti yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, Bu? Kira-kira apa faktor-faktor mendukung Ibu nanti untuk melaksanakan pembelajaran? Oh iya, faktor pendukungnya fasilitas sekolah seperti LCD, kemudian sound system, speaker ada di sekolah dan bisa saya manfaatkan.
Iya. Kemudian beberapa buku fiksi dan non fiksi yang di perpustakaan Iya. akan saya boyong juga nanti di kelas untuk mendukung pembelajaran saya di materi buku fiksi dan non fiksi. Iya, baik Bu. Saya kira cukup sampai sekian percakapan kita. Dari yang saya tangkap, Ibu sudah siap ya Bu untuk melaksanakan pembelajaran dan kemudian nanti akan saya amati. Iya, siap. Baik, terima kasih Bu. Sekian pertemuan kita. Semoga nanti kegiatan supervisi yang kita lakukan akan berjalan lancar dan tidak ada kendala ya. Setelah ini nanti kita akan melaksanakan supervisi di kelas, kemudian nanti akan ada percakapan pasca Ibu melakukan supervisi. Baik, siap. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Ya, kita sama-sama belajarkan surat Fatihah. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih anak Ibu. Semoga dengan diawalinya doa pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan manfaat dari belajar hari ini. Sebelum Ibu mulai, hari ini kita membahas apa? Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nurul, Rina dan Rafi'i ya. Semuanya kabarnya kalau tidak salah tadi di grup kelas kita izin ya. Nah, baik, nanti kita tulis di daftar hadir kelas 7 bahwa anak Ibu 3 orang tidak bisa berhadir hari ini karena izin. Nah, baik. Siapa? Oh iya betul, ini ada kabar? Ada kabar. Oh ya, izin juga ya. Nanti kita tulis untuk kehadiran hari ini ada 4 orang. Berarti ya yang tidak bisa masuk karena ada kesibukan yang sangat penting tidak bisa dilakukan. Baik, anak-anak Ibu siap belajar? Siap? Semangat belajar? Oke, semangat. Masih ingat kalau Ibu sebut tepuk 1, maka kalian tepuk 1 kali dan ucapkan yes. Masih ingat? Tepuk 1, yes. Tepuk 1. Kalau Ibu sebutkan tepuk 2, tepuknya 2 kali dan sebutkan oke. Tepuk 2. Tepuk 2. Kalau Ibu sebutkan tepuk 3, apa kata-katanya? Oke, tepuk 3. Kali lagi tepuk 3. Baik, anak-anak Ibu. Nah, kita mulai hari ini. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Yang pasti mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang Ibu bawakan hari ini kelanjutan materi kita. Ya, insya Allah materi yang kita awali hari ini merupakan bab terakhir yang ada di kelas 7, yang mana bulan depan kalian sudah ujian kenaikan kelas. Ya, mau jadi kakak kelas kan ya? Ya.
namanya? Ini. Siapakah dia? Jangan ketawa, jangan serasa nyumin ya. Ganteng dia, ya, cantik. Ini apa yang ibu pegang? Yang keras. Betul ya. Kalau yang ini tinggal dulu. Oh, buku cerita. Nah, bagus ya, setuju. Semua setuju pasti yang ibu pegang ini. Ini adalah buku ibu, betul. Ini buku juga ibu. Nah, namun apa bedanya ya antara ini dengan yang ini? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada pelajaran hari ini. Ya, baik. Di sini ibu akan menampilkan sebuah salin ya. Mau nggak ya? Nah, oke, kadang ada semut-semutnya ya. Nah, baik anak ibu, mari kita perhatikan salinnya berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ada berapa gambar di sana? Empat. Nah, itu tanya lagi, gambar apa yang kamu lihat? Buku juga, seperti yang ibu tampilkan di awal tadi ya. Nah, yang tadi di awal ibu menampilkan buku nyatanya. Nah, sedangkan di sana ya, ibu menampilkan buku bentuk gambar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah kalian lihat di sana. Sebelah sini judulnya apa? Bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada buku apa lagi, Nak? Iya, apa lagi itu? Sebelahnya lagi? Nah, anak ibu kira-kira dari 4 buku yang kalian lihat di salin dia, apakah ada perbedaan di sana? Ada. Ayo, kira-kira perbedaannya apa? Kira-kira bahasa Indonesia ini buku apa? Nih, buku apa kita? Oh, betul, buku pelajaran. Kalau yang koleksi dongeng, buku apa? Buku cerita. Kira-kira buku pelajaran dengan buku cerita apakah sama? Berbeda. Bagus. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita hari ini. Kita lanjutkan. Sehingga, nah, yang namanya buku yang biasa kalian baca di perpustakaan, ya, ataupun buku pelajaran yang biasa kalian gunakan di kelas, ada yang namanya buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, inilah yang jadi pembahasan kita hari ini. Ada yang buku fiksi, ada buku non fiksi. Nah, anak-anak ibu, silakan cari tahu yuk. Buku fiksi adalah, ada yang tahu buku fiksi? Buku fiksi adalah buku bla 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 bla. Kira-kira menurut buku fiksi apa ya? Ini termasuk buku fiksi. Kemudian kalau ini, apakah yang di tangan ibu ini fiksi dua-duanya? Tidak. Oke, baik. Silahkan kalian gunakan handphonenya. Boleh masuk ke browser. Silahkan kalian cari di pencarian buku fiksi atau pengertian buku fiksi. Silahkan. Yang tidak membawa handphone, silahkan buka buku perpustakaan. Materi terakhir mengenal buku fiksi dan non fiksi. Silahkan dibaca. Ya, silahkan kalian cari tahu dulu sebelum ibu sampaikan apa itu buku fiksi. Nah, coba kita cari dulu bersama-sama. Dibaca ada nggak di dalam buku? Buku fiksi adalah, ketemu? Sudah, bagus. Silakan. Apa? Buku fiksi adalah, silakan Rizky. Buku fiksi merupakan karya cerita cerita yang dibuat berdasarkan imajinasinya. Oh iya,
fiksi. Jadi cari di Google ya Rizky ya. Nah, di sini mencari di Google, buku fiksi adalah buku atau sebuah karya ya yang ditulis oleh penulis yang menceritakan cerita. Bagaimana kawan-kawan yang lain yang mencari juga tadi informasinya di Google? Apakah sama? Oh, bagus. Berarti dapat kita simpulkan yang namanya buku fiksi adalah buku yang berisi cerita. Nah, anak-anak ibu paham cerita itu seperti apa? Paham ya? Nah, berarti cerita itu adalah isinya merupakan imajinasi. Ya. Nah, silakan ditulis di buku tulisnya informasi yang kamu dapat. Buku fiksi adalah, silakan ditulis. Buku fiksi adalah buku atau kalian sesuaikan dengan informasi yang kalian dapat. Nah, supaya semakin nempel, ya. Ya, pengertian buku fiksi. Materi hari ini buku fiksi dan non fiksi. Nah, kita awali dulu dengan buku fiksi adalah buku yang berisi. Ada HP-nya? Oh, enggak ada. Bisa diisi dua buku fiksi. Adalah, boleh dibantu. Adalah buku yang berisi. Iya betul ini punya Sepia. Ya, berisi cerita. Bagaimana? Bisa dipahami? Buku fiksi berarti buku yang isinya cerita, karangan imajinasi. Nah, sekarang contohnya. Ada nggak di Google contohnya? Contoh buku fiksi apa saja? Silahkan di searching lagi. Ada tidak? Yang bawa HP? Buka lagi Google-nya. Ada nggak sini contohnya buku fiksi? Nah, ini contohnya ada. Nih, itu buku apa itu berarti? Sudah? Sudah, silakan kita ke contoh. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ibu ambilkan ini. Ini lagi. Oh, favorit sekali ya. Oke, lihat ke depan. Mana contoh buku fiksi? Kanan ibu, apa yang kiri ibu? Kiri. Oh iya, kiri karena ini buku cerita. Ini walaupun gambar hewan tapi ini bukan cerita ya. Tapi di sini judulnya mengenal kehidupan hewan, otomatis bukan cerita. Buku yang isinya cerita jelas itu adalah buku fiksi. Buku cerita seperti ini bisa, atau contoh ibu tadi kayak buku dongeng, kemudian perahu kertas tadi, ya, juga termasuk buku. Iya, nih coba lihat. Nah, mana yang buku fiksi? Berarti buku fiksi yang mana? Judulnya mana? Iya, betul. Perahu kertas itu adalah buku novel, ya. Jadi novel termasuk buku fiksi karena isinya cerita, ya. Kemudian koleksi dongeng. Nah, jelas dongengnya merupakan imajinasi cerita. Jelas itu adalah buku fiksi. Bagaimana bisa dipahami buku fiksi dan contohnya? Bagus. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini tadi buku fiksi. Sekarang temannya buku non fiksi. Apa yang dimaksud dengan buku non fiksi? Kira-kira menurutmu apa sebelum kita mencari? Buku yang berisi apa ya? Oh, pelajaran, informasi, pelajaran. Bagus. Ya, ada lagi? Boleh buka HP-nya lagi. Buku non fiksi adalah, silakan dicari. Berisi materi kata Iwan. Bagus. Apa lagi ya? Berdasarkan fakta-fakta. Bagus. Ada lagi? Yang membuka Google silakan. Buku non fiksi adalah, silakan. Belum. Punya Jerry bisa? Oh, belum. Ada yang bisa? Buku non fiksi di belakang ada yang bisa mencarikan informasinya? Buku non fiksi adalah iya, buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. oh iya betul ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, tadi terima kasih Dea, Iwan, Ilham, nyambung ya. Nah, dan dibenarkan dilengkapkan oleh Ilham
fiksi itu berarti buku yang berisi tentang fakta, tentang kenyataan, bukan cerita. Silakan sambil ditulis. Kesimpulannya, buku non fiksi adalah buku yang berisi tentang fakta, kenyataan, informasi, ya, beri dalam kurung bukan cerita. Bagus. Ya, nah, jadi anak ibu sudah bisa menggunakan gawainya untuk mencari informasi, ya, tidak hanya untuk sosial media, ya. Nah, bagus. Nah, baik. Contohnya berarti yang mana? Mana? Contoh buku non fiksi yang mana judulnya? Bagus. Bagaimana? Bisa dipahami? Bagus. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian akan lebih dibawa untuk bisa mengenal atau mengidentifikasi antara buku fiksi dan buku non fiksi. Kemudian kalian juga hari ini nanti tujuannya bisa membandingkan buku fiksi dan buku non fiksi. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, oleh karena itu kita masuk ke unsur-unsur buku fiksi. Yang namanya buku fiksi dan buku non fiksi pasti memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa saja, Ibu? Kita sama-sama ya identifikasi. Nah, ini buku non fiksi. Buku fiksi dulu ya. Buku fiksi. Di sini Ibu ada membawa 1, 2, ini suka duka sebatang pensil. Nah, apakah ini buku fiksi? Iya, ceritanya. Ya. Awas makanan minuman haram. Fiksi non fiksi? Iya, no, betul. Bagus, terima kasih. Mengenal sahabat Rasulullah. Fiksi ya. Ya. Di sini dikemasnya dengan cerita, kita jadikan sebagai buku cerita. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ya. Mau yang mana nih? Kita identifikasi. Mau yang mana? Atau labu, petani dan labu? Pada dia labu ya, boleh deh. Nah, mari kita identifikasi anak-anak ibu. Yang namanya buku berarti kita identifikasi semuanya. Ya, namanya aja buku ya, bukan cerita. Kalau cerita otomatis cerita aja yang kita identifikasi. Tapi kalau yang buku berarti dari luar sampai belakangnya. Kita identifikasi dulu. Yang halaman depan ini namanya apa? Nah, betul, itu judulnya. Apa namanya ini? Iya betul, apa? Ayo yang keras, betul apa betul? Apa dan? Belum. Apa? Iya, menggali tadi nih tak pede, iya. Oke, kita sama-sama ya. Unsur-unsur buku fiksi, silakan anak ibu tulis. Unsur-unsur buku fiksi di buku tulisnya. Kita sudah mendapatkan satu unsur. Yang pertama adalah sampul buku. Nah, ini sampul namanya. Sampul buku yang memuat judul buku. Nah, ini juga. Ya, sekalian ya, kita identifikasi sama-sama ya. Jangan takut salah ya. Nah, kalau ibu tanya silakan dijawab. Jangan takut salah. Sama tadi halaman sampul ada 2. Buku itu seperti itu biasanya, ada yang lembar keras ini dan ada lembar sampul yang halaman biasa, yang kertas biasa. Tetap ini juga dikasih
kemudian, nah, ada halaman apa lagi nih? Daftar isi. Iya, ada daftar isinya. Sebelum ada daftar isi, ini kecil sekali ya. Masalahnya untuk tampilan lembar yang ini, masing-masing buku itu berbeda. Ada yang menampilkan halamannya penuh, ada yang seperti ini aja. Nah, ini dia rumitan gambar ya. Nah, supaya lebih menarik. Ini kita katakan sebagai halaman apa ini? Keterangan buku, ya. Nah, tulis nomor 2-nya halaman. Keterangan buku ini maksudnya dia diterbitkan di mana, tahun kapan, cetakan berapa, ya. Di sini memuatnya, kemudian baru disebutkan kayak tadi ada halaman daftar isi. Nah, kita balik lagi, sudah mulai masuk ceritanya. Nah, berarti udah unsur berikutnya itu adalah iya, kita katakan sebagai isi cerita. Ya, isi ceritanya itu ya sampai selesai ceritanya halaman ada berapa? Ya. Nah, banyak nih. Kalau nggak salah ini ada 47 halaman yang merupakan isi. Nah, masih ingat anak-anak ibu, isi cerita ini memuat apa saja unsurnya? Ada unsur apa di cerita? Ada tema, ada apa itu namanya apa? Unsur. Iya, betul, unsur-unsur cerita. Dalam isi cerita pasti ada unsur terbagi dua. Ada unsur dalam cerita dan ada unsur luar. Ini diingat ya, unsur dalam, unsur luar cerita ini nanti sampai kalian ke jenjang SMA, ya. Nah, di kelas 7 ini ya kita memulai untuk mengenal dan penguatannya. Unsur dalam cerita atau lebih dikenal dengan unsur, ayo siapa yang ingat? In, iya, betul. Unsur intrin. Nah, ini ada tema. Ada apa lagi kemarin? Sudah nih di fantasi. Tema apa lagi? Teman, tono, lalu sukan. Tema, amanah, tokoh, penokohan. Masih ingat ya? Nah, ya, itu singkat saja. Ada unsur dalam, ada unsur luar. Cerita disebutnya dengan unsur ekstrinsik. Nah, itu ya. Nanti kita berlatih kalian ya untuk mengidentifikasi unsur-unsur buku. Karena setiap buku itu berbeda-beda ya. Tergantung bukunya menampilkan apa. Namun sebagian besar dari nomor 1 sampai nomor 4 itu pasti ya ada di buku fiksi. Ya. Kalau di buku yang kita identifikasi sama-sama ini, halaman terakhirnya dia menampilkan kamus mini. Karena ini cerita Islami, ada beberapa istilah Islam dan Al-Quran, jadi ditampilkan penulisnya kamus. Ya, supaya kita lebih paham ada kata-kata yang berbahasa Arab di dalam buku ini. Nah, kemudian halaman belakangnya. Halaman belakangnya ini ada sinopsisnya. Ya, kita tulis saja halaman belakang. Di sini dia penulis menampilkan sinopsis cerita. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Paham untuk mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi? Ya, nanti kalian akan berlatih berpasangan saja ya, dua-dua, untuk mengidentifikasi mandiri buku yang ibu berikan kalian. Nah, untuk kata kunci
Kata kunci di buku fiksi ini adalah fiksi, dia di sini cerita. Nah, nanti kalian akan bisa membedakan antara buku fiksi dengan buku non-fiksi. Bagaimana? Sudah selesai kalian menulisnya? Sudah. Kalau sudah dilanjutkan. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Paham? Dan sebentar. Kita hapus, itu hapus ya. Nah, itu lanjutkan lagi. Tadi buku fiksi berarti selanjutnya adalah buku non-fiksi. Next, selanjutnya. Nah, unsur-unsur buku non-fiksi. Kita lihat contoh nyatanya. Mau yang monyet tadi? Boleh deh ya. Dia primadonanya hari ini ya. Iya, ini dari buku non-fiksi ya. Kita sepakat tadi ini adalah buku non-fiksi. Kenapa Bu ini buku non-fiksi? Karena buku ini isinya bukan cerita, tapi informasi tentang fakta-fakta tentang sendiri. Iya, hewan-hewannya apa sih? Oh, enggak, dia ada kisahnya, tapi macam-macam nih. Ada hewan bergerak lainnya. Ini ada siapa nih? Kucing, sibuk dia ya Ilham ya, kucingnya putih. Ini sampai ke si kucing ada siapa nih? Gurita. Gurita. Iya, ada tetangga ini siapa nih? Ubur-ubur, alhamdulillah tahu ya. Nah, di sini banyak binatang-binatang, tapi yang jadi contoh dia ini, ya. Kalau dia paling ganteng ya, dijadikan sampul. Baik, mari kita identifikasi seperti yang tadi. Bantu Ibu, kita sama-sama ya mengidentifikasi. Isna silakan dilakukan. Ya. Nah, buku non-fiksi. Pertama ini apa tadi namanya? Iya, masih sama berarti. Di buku fiksi ada punya sampul buku, buku non fiksi pun juga punya. Silakan tulis ya. Sampul buku. Nah, kemudian yang kedua lagi. Nah, tadi kata Ibu masih sama. Ada halaman yang kerasnya, lembar keras, dan ada yang lembar kertas. Nah, ini masih sama. Halaman apa tadi? Keterangan buku ya. Nah, silakan tulis 2 halaman keterangan buku yang mana memuat informasi tahun terbit, cetakan keberapa, kota terbit, ya, dan penerbit di sini. Ya, silakan kamu tulis nomor 2-nya. Sudah? Nah, yang ketiga. Yang ketiga ada halaman Kata pengantar. betul. Tulis nomor 3 halaman kata pengantar. Tulis ya, tulis saja ya. Nomor 2 halaman keterangan buku. Kemudian ada halaman betul. Nah, kemudian kita identifikasi lagi buku yang ini. Ada apa lagi nak? Daftar isi. Iya, ada halaman daftar isi. Terus ada daftar isi. Kemudian yang kelima apa ya lagi ya? Nah, yang kelima ini sudah bisa kita katakan sebagai isi. Ini apa? Buku non-fiksi berarti isi apa? Isi buku. Iya.
Kalau di buku fiksi tadi isi cerita, sedangkan ini non fiksi kita katakan saja sebagai isi buku. Nah, isi buku ini berarti memuat fakta-fakta, informasi, ya, pengetahuan. Nah, ingat ya, non fiksi bukan cerita. Berarti isinya di sini bukan cerita, tapi informasi semuanya tentang anemon laut, tentang landak laut, mentimun laut, wah banyak ya. Cumai-cumai, cumi-cumi, cumi-cumi, ada lintah, tahu lintah? Tahu ya, bahasa Bayernya apa nih? Lintah nih. Sama enggak sama pacar? Ya, bahasa dalamnya pacar. Ah iya, bahasa kitanya pacar. Ya, Indonesianya lincah. Dia ngisap darah ya? Iya, bahaya betul nih. Dia nempel biasanya, ya kan susah dilepas. Keong, tahu keong? Apa bahasa kitanya nih? Ibu. Siapa ini? Siapa ini? Kalau kita nyari segirangan ya? Segirangan. Iya. Ini ada ikan-ikanan, ada ikan-ikan. Siapa suka makan ikan? Kalian makan nggak sama ikan piranha? Ada. Ya, ada kalian gigit ya. Dia gigit ini, bisa gigit kita. Jari-jari hati-hati. Ikan hiu bisa makan manusia. Hiu. Banyak nih, ada ikan pari. Pernah lihat ikan pari? Pernah. Oh iya pernah. Lucu dia ya. Ada ikan hiu, ada lumba-lumba. Ini ikan apa nih? Ikan. Ikan apa namanya? Ikan koi, mahal ya ikan koi ya. Wah banyak ini, banyak sekali teman-teman kita di sini ya. Iya, makhluk hidup juga, ya kan? Ada reptil. Oh bagus sih bukunya ya. Ini ada T-Rex. Dino, dinosaurus. Ada tokek. Ada tokek asli. Takut sama tokek ini gede banget ya. Ih, mana punya tokek? Seram. Ini yang biasa di lingkungan kita. Ya, betul nggak nih ada si jago? Punya ayam, ya kadang bermesin ya, mengotori halaman. Ini ada burung-burungan, ini lucu nih siapa ini? Pino. Iya, Pino. Bagus, berarti pengetahuan kalian tentang hewan luas ya. Bagus. Ya. Ini ada siapa nih? Ini Hobbit ya. Dogi, anjing ya. Jangan ngadep saging nyebutnya anjing ya. Salah. Ini siapa nih? Aku sering ketukar antara singa, antara harimau, antara macan. Kamu bukan ini? Oh ya namanya macan nih. Silakan dikenali wajahnya ini macan. Kalau kalian pulang sekolah ketemu dia, jangan dekati. Oh ya. Apa sih? Ya, ada lagi teman kita. Iya. Oh, kayaknya ada yang kenal dengan dia. Ya begitu nanti kita kalian baca saja isinya ini banyak ya. Kemudian setelah ada isi buku, banyak nih hewan-hewan nih banyak ini pasti kenal kalian ini siapa yang tahu? Buaya. Jangan jadi yang buaya darat ya. Buaya. Nah di sini dia ada halaman apa nih namanya? Halaman belum. Pokoknya paling kecil ya, halaman glosarium. Nah boleh kita tulis. Setelah isi buku, dia penulis buku ini ada mau menuliskan glosarium. Glosarium ini bisa diartikan sebagai kamus juga, kamus kecil ya, yang berisi informasi kata-kata istilah. Nah di sini kita tahu. Ya. Kemudian terakhirnya ada daftar betul. Nah ini unsur-unsur buku non fiksi yang kita identifikasi. Ada halaman bagaimana sudah ditulis semua? Yang kita identifikasi ini sudah. Nah kalian mempunyai dua informasi ya. Ada unsur buku fiksi, ini pusaka ya.
Pustaka. Kemudian informasi unsur buku non fiksi. Baik, sekarang silakan dilihat. Nah, belum dibuka bungkus, tunggu ya. Bisa dari baca. Nah, iya betul. Menurutmu apakah perbedaan antara buku fiksi dan buku non fiksi? Tadi kita sudah mengidentifikasi bersama. Silakan melihat lagi informasi yang didapat. Apa perbedaannya? Silakan. Mungkin dari buku fiksi dengan buku non fiksi apa saja perbedaan yang nampak? Intrinsik, unsur dalam dan unsur luar cetak. Oh, berarti perbedaannya diisi. Betul enggak? Ya. Nah, selain diisi, apakah ada perbedaan lagi? Glosarium. Oh iya, kalau itu biasanya betul di buku non fiksi biasanya yang sering disebutkan glosarium. Sedangkan di buku cerita, di buku fiksi jarang, tidak ada. Kecuali kamus kecil tulisannya namanya kamus kecil seperti itu. Ada tidak perbedaannya? Daftar pusaka, iya. Kalau yang cerita tuh kayak daftar pusaka ya. Kalau yang buku pengetahuan, buku pelajaran pasti ada daftar pusakanya. Karena dia mengambil informasi nyata, enggak imajinasi. Masa informasi tentang monyet tadi diimajinasikan, merupakan imajinasi? Tidak. Tapi kalau informasinya fakta tentang monyet, berarti itu kan memang mengambil dari rujukan buku mana yang lain lagi atau informasi yang lain lagi seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi silakan kalian tulis lagi di bukunya. Perbedaan buku fiksi dan non fiksi adalah, silakan tulis. Pertama dari apa bedanya? Dari segi isi. Kemudian yang kedua apa lagi? Daftar pustaka. Iya, daftar pustaka. Di fiksi nggak ada. Non fiksi ada. Glosarium. Iya, glosarium ini berdasarkan buku yang kita identifikasi ya. Perbedaannya pertama segi isi. Yang kedua, daftar pustaka tadi apa? Nah, yang ketiga, glosarium. Iya, di fiksinya kan juga ada glosarium. Nah, ini perbedaannya. Dari dua buku yang kita identifikasi tadi, buku yang ini tadi dengan buku yang petani dan labu. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau dari kita melanjutkan kegiatan hari ini. Sudah dapat informasinya ya. Jangan ditulis dulu. Nah, baru kita berdiskusi kelompok. Kita berpasangan saja ini pas ya. Dua-dua, berdua, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana, sepakat? Oke, baik. Nah, Ibu di sini menyediakan lembar kerja masing-masing. Kelompok nomor 1. Ini pertanyaannya seperti ya, ini kan berdua ya? Berdua sama hari, ini berdua. Iya. Nah, pertanyaannya sama dengan pembahasan tadi, ya. Nah, Ibu mau beberapa buku.
Nah, yang pertama silakan kalian lihat LKPD-nya yang nomor 1. Amati dua buah buku berikut dan datalah unsur pembangun masing-masing buku. Nah, silakan kalian dapatin buku apa saja. Untuk anak-anak laki lengkap ini ya. Ibu memberi contoh buku fiksi dan buku non fiksi. Silakan kalian data seperti contoh yang tadi. Kalian data buku fiksi dan non fiksi, jangan lupa diberi judulnya apa buku fiksi kalian. Buku non fiksinya juga diberi judul di lembar LKPD-nya. Kemudian kalian data unsur-unsurnya seperti yang kita lakukan tadi. Bisa dipahami? Baik, silakan dikerjakan untuk soal nomor 1 berkelompok. Ya, silakan data. Dari ini apa tadi namanya? Ini tadi apa namanya? Enggak usah tadi saja. Apa namanya tadi ini? Ya. Seperti yang dilakukan tadi. Silakan. Berdua, boleh. Langsung buku fiksi atau buku non fiksi dulu. Untuk anak-anak perempuan dapat bukunya buku non fiksi. Silakan isi non fiksi dulu. Silakan isi non fiksi dulu. Bisa non fiksi? Nah, berarti isi non fiksi dulu. Ya, data ya. Silakan didata unsurnya. Silakan. Berdiskusi. Seperti yang kita lakukan tadi sama persis. Iya, 1 sampul, 2 apa, 3 apa. Sesuaikan dengan buku kalian. Sesuaikan dengan apa yang tercantum di bukunya. Ya. Yang fiksi dulu. Kerjakan buku fiksi dulu. Ya. Ya, sip. Bagus, lanjut apa lagi? Dalamnya apa lagi ini? Ini sudah sama sampul. Ini apa namanya tadi? Halaman. Keterangan. Iya. Istirahat. Bagaimana masing-masing kelompok paham? Paham? Jelas ya? Ya, silakan. Kalau tidak jelas atau ada yang membingungkan, silakan bertanya kepada ibu, ya. Ini sih, ini kok tidak. Ini buku akan berjalan. Buku itu dulu kayak ini. Ini dulu, ini dulu berjalan sama-sama. Ini ya, judulnya petani dan labu, ya. 1 apa? Unsur. Ini apa namanya? Sampul, tulis sampul. Tulis. Ya betul. Iya betul, bagus ya. Judulnya ditulis juga ya. Ya, apalagi buka bukunya kita. Nah, ini kalau gimana lupa. Ini tadi sama sampul ya. Terus saya tulis lagi. Ini apa namanya? Halaman apa tadi? Mana buku cetakannya? Buku cetakan tadi mana? Nah, ini apa? Halaman. Iya, tulis nanti LKPD. Nah, paham? Paham ya? Nah, dari bagaimana di sini paham? Ikuti catatan yang tadi aja. Nah, ikuti catatan tadi aja. Tapi buka jenisnya kalau berbeda. Ini bukunya ini di sini tuh 1, iya, keterangan, ada lagi. Ini apa namanya? Ini keterangan bukan ya lagi. Iya, tulis sama tidak. Paham? Sudah. Nah, boleh menjadi bukunya. Ekspor dia. Sudah selesai? Sudah. Tunggu kawannya menunggu bukti. Jadi ya. Kamu nggak mau berlama-lama baca dia? Ini. Isi dong, isi dulu ini nomor 3 tadi halaman. Iya, tulis halaman mengaku. Itu di mana jamunya? Itu. Nah, perempuan sudah sama ya, tadi sudah. Ya, tapi saya selesai kita. Apa ya? Oh, ada itemnya ya, kita sesuai buku. Anemon. Oh, mentimun laut. Iya, Pak. Itu kan informasinya.
Iya, isi. Tulis aja. Isi. Ya, udah cerita. Kalau bisa cerita langsung ke halaman belakangnya. Menyanyikan apa lagi? Oh, ada ini. Apa namanya? Halaman. Ah, boleh. Tulis. Iya, silakan. Unsur cerita. Cerita dalam atau intrinsipnya. Nah, bagus. Iya, oh udah dapet pustakanya ya. Iya, boleh. Sebelumnya lagi ya, buku non diksinya silakan. Ini selesai buku ini. Nih, identifikasi lagi diksinya. Pensil aja nih. Suka duka sebatang pensil. Wow. Iya. Ya, oh bergantian ya. Sudah ini ya? Sudah ya. Nah, ini buku apa? Silakan identifikasi tahu ya. Terus saja kawan-kawan, iya, itu saja yang ya. Nah, terus ini sudah. Kalau sudah di nomor 1 lanjut ke nomor 2. Apa perbedaannya? Ya, antara dua buku yang kalian identifikasi dulu. Ini identifikasi dulu. Halaman belakangnya apa isinya? Apakah itu cerita? Sinopsis cerita? Kalau sinopsis berarti itu sinopsis. Ringkasan cerita. Sinopsis cerita. Oh, keterangan aja ya halaman belakang. Berisi keterangan itu tulis halaman kamu sudah nah kalau itu apa tuh? Iya. Ini buku apa ini? Ini buku? Keterangan buku apa lagi? Dalamnya apa? Isi. Ini lupa. Nah, jangan di skip dong. Sudah. Ayo, apa perbandingannya? Apa saja perbedaannya antara isi dengan visi yang mau identifikasi secara kelompok? Ini isinya. Tuh, seperti apa? Ini apa lagi? Sesuaikan. Nah, yang tidak ada samanya. Sambung sama. Keterangan angka sama. Dapat isi sama. Bedanya di isi. Perbedaan fiksi dengan fiksi ada berapa? Tahu. Buat nomor 2 ya, langsung ya. Nah, ya sama. Nih, tadi apa namanya? Iya. Tulis di buku ya. Paham ya? Sudah. Selesai. Ini nomor 2 buat perbandingannya. Kalau sudah ketemu buku fiksi dan buku non fiksi, langsung-langsungnya apa sih?
menemukan perbedaannya. Nah, apa aja bedanya? Tulis perbedaannya adalah satu dari segi apa? Satu perbedaannya dari segi iya. Buku fiksi isinya cerita, buku non fiksi isinya bukan cerita. Nomor duanya apa lagi perbedaannya? Itu mata nggak ada isinya. Ada tiga. Sedangkan ini yang nampak saja. Apa bedanya? Tetap pusaka? Tetap pusaka ya? Nah ya. Tulis nomor dua. Satu isi, dua tetap pusaka. Gitu aja. Nomor tiganya apa lagi? Kalau yang ada tiga, ya tiga perbedaannya. Kalau yang dua ya dua aja. Yang kamu dapatkan saja berdasarkan fakta yang kamu dapatkan dari mengidentifikasi buku. Bukunya itu. Buku. Itu dapatnya di mana? Yang mana pustaka Iksan? Oh ini ya, ini apa? Keterangan buku. Iya. Kalau sama dia ditulis, kan bedanya aja. Perbedaannya ini ditulis ya. Perbedaannya saja yang ditulis. Kalau kesamaannya tidak. Tapi yang paling mencolok perbedaannya dari segi apa? Dari segi isi, itu yang paling mencolok. Ya. Sedangkan unsur-unsur yang lainnya ya ada yang mirip-mirip, yang kurang mirip. Jadi kalau buku non fiksi isi buku namanya. Iya, isi buku. Oke. Bagaimana sudah selesai? Belum. Nah, bagus. Salah ya, selesai. Bagus. Ibu lihat dong perbedaannya apa? Perbandingannya. Nah, bagus. Oh iya, boleh bagus. Untuk simpulannya kelompok jadi seperti itu bagus boleh. Ibu bebaskan. Yang penting konsepnya nggak lepas. Isi. Oh iya. Sudah. Ya. Setelah ini baru disampaikan ya. Silakan tulis cepat ya, supaya waktu istirahatnya tidak terlambat. Waktu jadi sudah tadi. Ya bagus, anak perempuan kelompok udah selesai, ditunggu dulu ya. Ya izin foto ya. Sudah. Good job, bagus. Nomor hari. Nomor dua apa perbedaannya? Cari perbedaannya dari segi isi. Itu yang ibu tuliskan, ibu kan tulis. Segi isi, ada pasti. Ya kan? Apalagi segi isi. Perbedaannya apa aja? Yang nggak sama antara di fiksi dengan di non fiksi. Langsung aja ya. Perbedaannya apa saja? Kelompok berapa? Oh ya, di sini jadi kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Disambung kelompok Setia dan Isna kelompok 6. Tulis ya, tulis. Kok 5? Oh, kamu 5 itu 6 boleh. Dan 5 ya betul. Iya ini dong. Tapi ini dulu ya. Kita sampaikan dulu dong hasil pekerjaan. Baik, langsung ya. Kita presentasikan hasil pekerjaannya. Boleh kelompok Jayadi untuk dibacakan hasil pekerjaannya. Gantian bacanya. Bukunya apa tadi bukunya?
Pinjam ya Mas Adi. Silakan Jay. Kelompok 1 yang beranggotakan Jayadi dan Rizky. Silakan sampaikan dengan keras dan tampilkan bukunya. Ya. Ya. Apa lagi? Iya, lanjut. Nah, non-fiksinya tampilkan dong yang mana jadi buku non-fiksinya. Yang mana non-fiksinya? Iya, tampilkan ke teman-temannya. Strawberry. Ya. Silakan dibacakan. Analisis usaha. 1 sampul buku. 2 halaman buku. 3 kata pengantar. Iya. 4 daftar isi. Isi buku. Ya. Daftar pustaka. Iya. Nomor 2-nya. Apa perbandingannya? Fiksi adalah buku yang dibuat secara imajinasi atau tidak nyata. Iya. Sedangkan fiksi adalah buku yang dibuat secara fakta. Iya, tepuk tangan dulu untuk nomor 1. Bagus. Sekarang perwakilan anak perempuan kelompok yang mau maju. Silakan. Dea dan Rahima kelompok 6. Silakan. Bukunya di bawah. Tadi fiksinya sama dengan yang kelompok 1 ya? Oh, fiksi. Nah, ditampilkan ya contoh bukunya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Iya, tampilkan bukunya dulu yang mana yang diidentifikasi. Awas makanan dan minuman haram. Oh iya, itu. 1 sampul, 2 pustaka tulisan, 3 pengantar, 4 daftar isi, 5 isi buku, 6 daftar pustaka, 7 indeks. Iya, berarti cek kawan-kawan. Lanjut. Nomor 2 Naruto sedang sebatas kerja. 1 otak pengantar, 2 daftar isi, 3 isi cerita, 4 keterangan buku. Iya. Nomor 2 perbedaan antara unsur fiksi dengan fiksi. Iya. Pustaka insan, keterangan buku, indeks, isi buku atau isi cerita. Iya, bagus tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Ya, silakan. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Kelompok 2. Terus semuanya dibaca. Nah, kelompok 2, teman-teman, mari kita perhatikan contoh bukunya ditampilkan. 1 buku, 2 halaman keterangan buku, 3 daftar isi, Ya. 4 isi cerita, unsur luar cerita, dalam Lanjut. anak isi cerita, Nah, 7 halaman belajar. oh iya. Lanjut. Unsur buku no fiksi. Non fiksi. Iya. Nah, Mm-mm. pertama sampul buku, Ya. 2 halaman keterangan buku, 3 kata pengantar, Mm. 4 daftar isi, 5 isi buku, 6 glosarium. Glosarium. Ya. Lanjut. Perbedaan unsur buku fiksi adalah segi isi daftar pustaka, glosarium dan halaman pengantar. Oh iya. Perwakilan yang maju presentasi ya. Nah, silakan KKPD-nya dikumpulkan dengan ibu. Ibu ambil ya. Sudah selesai semuanya, bagus. Nah, untuk contoh bukunya pun dikumpulkan. Bagian belakang kita tolong satu anak untuk mengumpulkan contoh buku dan RKPD-nya. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Ada yang ingin
Bang Baris silakan. Nanti biar bagus. Buku tulisnya ada? Ada. Sudah? Ibu memberikan pertanyaan dan kalian langsung menjawab di buku tulisnya. Sebagai evaluasi hari ini. Baik, sudah siap? Nah, baik. Yang Ibu tampilkan ini bagian depan ini namanya apa? Silakan ditulis. Langsung jawab. Tulis di buku tulisnya. Jangan disebut keras. Tulis evaluasi. Tulis evaluasi. Ibu memberikan pertanyaan langsung, kalian jawabnya di buku tulis, jangan disebutkan. Nanti temannya dong. Ya, evaluasi. Sudah, nomor 1. Yang Ibu tampilkan ini disebut apa? Tulis. Yang Ibu tampilkan ini tadi disebut apa? Tulis. Sudah? Sudah. Ibu ambil contohnya buku non fiksi ya. Kemudian yang ini halaman apa? Nomor 2. Silakan. Ditulis. Sampai di belakang informasinya. Kelihatan tidak, Kak? Ya, bagus. Sudah nomor 2. Lanjut nomor 3. Nomor 3 yang Ibu tampilkan disebut apa? Halaman apa? Kelihatan ya? Jangan kelihatan. Oke. Kelihatan? Ya, bagus. Sudah. Nomor 4. Yang Ibu tampilkan ini halaman apa? Kelihatan ya? Kelihatan tadi? Iya. Bagus. Satu soal lagi. Perbedaan mencolok antara buku ini dengan buku yang ini. Yang paling mencolok apa perbedaannya? Dari segi apa? Dari segi tulis. Iya, tulis. Antara buku non fiksi dengan buku fiksi, apa perbedaan paling mencoloknya? Dari segi apa? Dari segi apa? Tadi buku fiksi tentang apa, buku non fiksi apa? Itu yang paling berbeda. Paham? Dari segi titik, silakan diisi. Bagus, sudah selesai. Ditutup bukunya. Nanti kita kumpulkan bersama-sama. Baik, sampai di sini dulu untuk materi buku fiksi dan non fiksi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, hari ini alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran mengidentifikasi unsur dan membandingkan buku fiksi dan non fiksi sudah terlaksana. Baik, misalnya ada yang masih belum paham atau kurang paham, boleh didiskusikan lagi dengan ibu atau tanyakan hal itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup pelajaran hari ini sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan silakan beristirahat. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Jadi kita sampai pada rangkaian akhir dari kegiatan supervisi kita. Dari yang pertama itu pra observasi, kemudian kemarin kita juga sudah melaksanakan observasi dan kita tiba di sesi pasca observasi. Jadi pada sesi ini tujuan kita adalah untuk menggali pengalaman-pengalaman Ibu selama melakukan pembelajaran di kelas, dan kemarin sudah saya amati juga. Kemudian kita juga melakukan refleksi atas kegiatan kita selama ini dari 3 rangkaian tersebut. Akan ada beberapa pertanyaan Bu nanti yang saya akan tanyakan untuk menggali pengalaman Ibu, refleksi Ibu, kemudian pembelajaran yang Ibu dapat dari kegiatan ini. Jadi yang pertama, apa yang sudah Ibu laksanakan dari kegiatan pembelajaran itu, baik dari pendahuluan, kemudian inti maupun penutup. Silakan Bu.
yang sudah dilaksanakan kemarin saat pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah saya tulis di RPP, bahwa pembelajaran diawali dengan pendahuluan, kemudian masuk ke kegiatan inti, dan juga penutup sudah terlaksana. Iya. Jadi saya juga sudah amati kemarin bahwa memang Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembuka, ya, kemudian kegiatan inti atau kegiatan. Nah, bisa Ibu jelaskan kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup apa yang Ibu lakukan kemarin pada saat pembelajaran? Di dalam kegiatan pendahuluan itu seperti biasa, saya sebagai guru mengucapkan salam kepada anak-anak, menyapanya, kemudian menyiapkan mereka untuk siap belajar. Kemarin itu saya mengawali pembelajaran dengan mengajak mereka untuk melakukan tekuk-tekuk itu kemarin agar bisa lebih semangat. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan persepsi di dalam pembelajaran, kemudian baru saya masuk ke dalam kegiatan intinya. Nah, di mana di dalam kegiatan inti tersebut saya menggunakan model problem based learning atau PBL, di mana saya meminta anak-anak untuk mengorientasi masalah dulu, kemudian mengorganisasikan anak-anak terhadap masalahnya, kemudian membimbing anak-anak dalam permasalahan, kemudian anak-anak diminta untuk mengomunikasikan atau menyajikan hasil karyanya. Lalu diakhiri dengan penutup. Kemarin saya melaksanakannya dengan feedback anak-anak dalam pembelajaran, yaitu bersama-sama menyimpulkan pembelajaran, kemudian ada evaluasinya. Bagus Bu, kemarin saya juga sudah amati kegiatan semuanya sudah terlaksana dengan baik ya Bu. Kemudian apa yang belum tercapai dan sudah tercapai sesuai dengan rencana yang kita diskusikan pada saat praobservasi kemarin. Yang tercapainya dulu mungkin ya Pak ya. Yang tercapainya dulu pembelajaran kemarin sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Kemarin 2 yang saya buat tujuannya dan indikator pembelajarannya, yaitu pertama mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi non fiksinya, kemudian yang kedua membandingkan buku fiksi dan non fiksi. Anak-anak kemarin sudah mencapai di dalam tujuan pembelajaran itu. Nah, mungkin untuk hal yang belum tercapai atau yang saya rasa kurang maksimal dalam pembelajaran tersebut adalah pada kegiatan inti di akhir, yaitu mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya atau hasil diskusi anak-anak secara kelompok. Kemarin itu ada 6 kelompok yang saya setting, yang saya sepakati dengan anak-anak. Namun hanya ada 3 kelompok saja yang presentasi. Seharusnya 6 kelompok itu yang presentasi, tidak ada 1 kelompok pun yang terlewat. Tapi kemarin saya hanya bisa meminta mereka 3 kelompok saja untuk presentasinya. Jadi apa yang kurang tadi ya, yang belum tercapai tadi adalah memberikan hasil karya ya. Dari seharusnya 6, iya 3 saja ya. bisa terlaksana. Ya, terkait masalah tersebut Bu, rencana Ibu ke depan untuk mengatasi masalah yang ditemukan tadi apa Bu kira-kira? Ini berarti di manajemen waktu saya atau alokasi waktu saya dan pembelajaran itu masih belum maksimal. Jadi agar hal tersebut tidak terjadi lagi, berarti saya harus benar-benar ibaratnya itu membagi-bagikan waktu sedemikian rupa agar setiap kegiatan yang saya susun dalam pembelajaran itu terlaksana. Jadi memang diperlukan manajemen waktu Iya. setiap pembelajaran. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan rencana Ibu untuk melakukan perbaikan tersebut? Iya. Kalau di RPP saya itu untuk setiap sintak pembelajarannya masih bisa dikatakan secara umum lah, misalkan di pendahuluan 10 menit. Nah, mungkin di berikutnya, terutama di kegiatan inti, saya ingin membagikan waktu atau menuliskan waktu pembelajaran itu per fase, per langkah-langkah model pembelajarannya. Jadi dalam saya menyusun rencana itu, saya sudah bisa memperkirakan waktunya
sedemikian rupa sehingga bisa tercapai semuanya. Iya. Pengalaman saya dalam pembelajaran kemarin mungkin saya terlalu banyak di pendahuluan, saya kurang agak molor lah seperti itu, di pendahuluan terlalu banyak mungkin. Nah jadi di kegiatan intinya agak mepet-mepetan gitu. Oh, iya. Ya, agar semua fase ataupun sintak itu terlaksana. Jadi saya stuck gitu aja. Dan akhirnya di bagian akhir, nah menjelang mepet-mepet dengan evaluasi, akhirnya perwakilan kelompok saja, tidak semua kelompok kemarin yang bisa presentasi. Ya, berarti Ibu sudah memiliki rencana ya untuk melakukan perbaikan tersebut. Sudah bagus Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan perbaikan tersebut? Kira-kira kapan Ibu bisa kepastiannya untuk melaksanakan perbaikan tersebut? Pada pembelajaran berikutnya, Ya. pasti memperbarui rencana pembelajaran saya yaitu RPP, kemudian menuliskan seperti yang kekurangan saya tadi, kemudian dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Iya. Jadi Ibu akan mulai melaksanakannya ada kegiatan pembelajaran Secepatnya. bagus. Nah, jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa rangkaian kita ini terutama di kegiatan observasi, setiap masalah yang muncul di dalam pembelajaran itu pasti ada solusinya ya. Termasuk Ibu tadi bahwa yang Ibu temukan bahwa Ibu merasa kurang di waktu menyajikan hasil karya, kemudian Ibu juga bisa menemukan solusinya dengan sendiri. Sangat bagus Bu. Nah, apa yang Ibu rasakan selama kita melakukan rangkaian supervisi ini Bu, dari kita melakukan observasi, kemudian kita sampai pasca observasi, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa senang di sini. Saya ibaratnya dalam mengajar, dari mulai menyusun pembelajaran itu seperti ada tempat berdiskusi. Saya sangat senang dengan kegiatan ini dan jadi evaluasi juga untuk saya sendiri, terutama untuk memperbaiki yang kurang-kurangnya saya dalam pembelajaran. Iya, jadi itu yang memang kita harapkan Bu. Jadi Ibu merasa senang karena Ibu sudah menyelesaikan rangkaian seperti ini. Nah, yang terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan dari rangkaian kegiatan kita ini? Apakah Ibu merasa supervisi ini memberatkan atau bagaimana? Silakan. Iya, tidak. Kalau menurut saya pribadi, supervisi ini bukan hal yang memberatkan atau menjadi hal yang menakutkan. Ya, tidak. Tapi di sini saya memandangnya supervisi ini adalah ajang saya untuk bisa evaluasi diri saya. Kalau tidak ada supervisi, mungkin tidak ada yang bisa menegur saya kurangnya di mana. Seperti itu. Nah, jadi teman ataupun pihak sekolah yang melaksanakan supervisi itu bukan berarti menghakimi pengajar tersebut ini salah seperti ini, tidak. Tapi kan yang namanya supervisi itu adalah untuk evaluasi untuk perbaikan ke depan. Iya, terima kasih Bu. Memang kita melakukan supervisi ini untuk bersama-sama ya. Bukan memang saya ibaratnya hebat dalam hal itu, tapi kita bersama-sama menyiapkan, kemudian sama-sama memperhatikan, dan kita sama-sama juga melakukan refleksi. Jadi kita mengubah mindset ya. Terima kasih Bu atas bantuan Ibu selama ini, dari awal kita kegiatan dari kita kegiatan observasi, kemudian dari kita kegiatan pasca observasi. Semoga bisa memberikan pengalaman dan pembelajaran baru buat Ibu. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.